Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Marilah kita memulai ibadah kita pada minggu ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020, dalam pesta pencurahan Roh Kudus. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita kebetulan berkumpul saat ini? Tidak, sebab Roh Kudus yang menuntun dan memelihara kita, Dia telah memanggil kita saat ini. Bersyukurlah sebab saudara adalah salah satu dipegang oleh Tuhan dan dituntunnya untuk mendapatkan sukacita dan kemurahannya melalui ibadah ini. Ada banyak berkat yang akan dicurahkannya saat ini dalam hari pencurahan Roh Kudus ini. Berlututlah dan menyembah, sebab sesungguhnya kita adalah pendosa yang tidak layak di hadapannya. Yang tersulit bukanlah untuk datang di dalam ibadah, tetapi menata hati untuk berdamai dengan diri kita, sehingga seutuhnya waktu dan hati kita adalah milik Tuhan. Kini kita berhadapan muka dengan muka terhadap Tuhan yang Maha Kudus. Kuduskanlah hati, pikiran, dan tubuhmu, bahkan perasaanmu, sebab Ia adalah kudus. Persembahkanlah pujian dan ucapan syukur serta doa pengampunan pujian Dia dengan nyanyian nomor 246 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Kau pencipta dunia ini.
Kini Tuhan hadir di ibadah kita yang kudus. Ia kini berada bersama-sama dengan kita, memakai pakaian kekudusan. Kini Tuhan akan memateraikan ibadah ini ke dalam kuasa dan kemuliaannya. Kita miliknya, maka bersujudlah menghadap Tuhan yang agung, menyembah dan menerima pemeteraian ibadah ini dalam votum. Mari kita menyembahnya dengan pujian, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun di dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah mendengar hukum-Nya. Segala kesalahan kita terbuka di hadapan-Nya. Kita adalah pendusta jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, sebab Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah menderita siksa, darahnya tercurah, mengalir dari kepala dan lambungnya. Seluruh tubuhnya berlumur darah oleh karena dosa kita, dan ia tersalib karena kesalahan kita. Namun dari salib ia berseru kepada Bapanya memohon belas kasih dan pengampunan atas dosa kita. Tetapi kita masih tetap berbuat dosa. Aku lari
kita menerima hukuman, sebab dosa kita teramat banyak. Kesalahan kita tak terkatakan. Kita tidak layak menerima pengampunan karena kejahatan dan dosa kita. Tapi Tuhan Maha Kasih, Ia mengampuni setiap orang yang mengaku dosanya. Maha besar Tuhan, dengan kebesaran anugerah-Nya, mari memohon ampun, merenungkan dosa kita. Selalu berjalan dan berlalu. Hari ini, esok, dan lusa, nama Yesus mulia bagi umat manusia. Kerajaan Tuhan di tempat maha tinggi. Bait sucinya ada di hati orang percaya. Namun, kadangkala cobaan datang melanda. Iman yang kuat terkikis oleh ombak kehidupan. Tuhan, tolong dan tuntunlah langkah kami. Beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Air mata Tuhan tumpah dengan jeritan tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah melihat penderitaan, sebab Ia peduli pada kita. Lalu Ia berkata, "Jangan takut hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku, sebab tinggal sedikit waktu lagi, surga menanti orang percaya." Yesus kau andalanku, sumber hidup yang esa. Kau pulihkan yang sengguh, buta, sakit dan lemah. Dikau suci aku ingin berjalan, walau hidupku jamak, kau penuh anugerah. Hati gelisah pernah bertanya, di manakah Tuhan selalu ada? Ada saja pencobaan dan selalu datang. Kadang-kadang dalam pergumulan, itulah kenyataan hidup. Terkadang realita kehidupan tergambar seperti jalan jauh yang harus kita tempuh tanpa alas kaki. Seperti jalanan gelap dan terasa samar tanpa lentera. Bahkan bebatuan dan kerikil yang tajam menyayat kaki menimbulkan perih yang semakin mendalam. Sedangkan keperihan dan luka kemarin masih basah. Kekuatan yang tidak seberapa berubah jadi tangisan dan jeritan kesakitan. Dan dalam iman kecil yang tersisa kita mencoba bertanya, "Bapa, masih jauh ke jalan yang harus kami tempuh? Bapa, masih adakah pengampunan untukku? Tuntun kami ke jalan yang lurus. Tuhan, berilah kekuatan terangi jalan kami. Sinari hati kami agar dapat melihat jalan yang harus kami tempuh, agar kami tetap setia kini sampai selama-lamanya." Mohon kasih-Mu
karena dia disakiti. Seseorang tersakiti karena dia punya perasaan dan hati. Seseorang berperasaan karena dia adalah manusia biasa. Jika engkau peduli, engkau menangis, engkau sakit, semua karena engkau adalah manusia biasa. Ketika engkau bersedih atau marah atau sakit hati, maafkanlah dirimu dan orang yang menyakitimu, karena kita sama semua manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan kesalahan tidaklah dibalas dengan kesalahan, sebab yang mengampuni kesalahan akan mendapat pengampunan, sebab Roh Kudus hadir menguatkan dan mengajarimu untuk berbuat yang benar. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat yang kedua kita Bapa yang pengasih, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami. Kami telah tertekan oleh kesalahan kami. Berbelas kasihanlah pada kami ya Tuhan pengasih. Ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kiranya Engkau melindungi kami, sebab hari-hari kami telah penuh dengan pencemaran dan pelanggaran. Ya Roh Kudus, perbaharui hidup kami, Roh penghibur dan pemelihara jiwa kami. Ampunilah segala dusta dan kejahatan kami, sebab kami berdosa terhadap sesama kami, terhadap orang tua kami, terhadap saudara kami. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, sebab Ia tidak membalaskan dosa kita. Ia telah mengampuni kejahatan dan kecemaran kita. Kini berkat dan mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita sambut berkat-Nya. Kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, pedoman hidup baru bagi kita, dan naikkanlah pujian dengan nyanyian ajaib benar anugerah. Dia sudah menjadi segalanya bagi hidupmu.
Apakah saudara sudah menjadi bagian dari kerajaan surga yang dihadirkan oleh Yesus? Karena yang tersulit bukanlah mengakui hadirnya kerajaan Allah, tetapi menghancurkan kerajaan-kerajaan yang lain yang ada dalam dirimu sehingga dirimu menjadi bagian dari kerajaan Tuhan Allah kita. Sikap egoismu yang menjulang tinggi, kesalahan dan kekuranganmu yang kau anggap benar yang harus diikuti, keinginan daging yang menguasai dirimu. Bukankah semua itu adalah penyangkalmu atas kerajaan Allah dan menjadikan kerajaan Allah tidak nyata dalam hidupmu? Saudara tidak bisa mengubah lingkungan seturut keinginan Tuhan, tapi saudara bisa mengubah dirimu sendiri. Mungkin kamu tidak bisa mengubah kenyataan yang pahit dan hancur yang membuatmu tertekan, tapi kamu bisa mengubah sikap dan cara pandangmu untuk menguatkan dirimu. Mungkin kamu tidak bisa mengubah masa lalumu yang kelam dan sesat, tapi kamu bisa mengubah masa kini. Mungkin juga kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Mungkin kamu tidak bisa melihat masa esok, tapi kamu bisa menyukuri anugerah hari ini. Mungkin kamu tidak bisa selalu berhasil melakukan segala sesuatu, tapi kamu bisa selalu berhati-hati dalam bertindak dan melakukan sebuah kehidupan. Tapi kamu bisa memutuskan beberapa lebarnya sebuah kehidupan. Maka tetaplah berserah kepadanya dan meminta hikmat darinya. Maka jadikanlah dia kehidupanmu sepanjang hidupmu. Penuntun hidup baru bagi kita yang telah menerima pengampunan dan kekudusan, tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 16 hingga ayat ke-26. Kita baca secara responsoria. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 644 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita lihat di dalam lembar acara yang sudah dibagikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berikan persembahan bagi Tuhan, persembahan yang terbaik yang menjadi dupa yang harum. Sebagai tanda syukur pada Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk mendengar Injil sukacita, sumber kehidupan dan kekuatan dengan memberi persembahan syukur sambil menyanyikan pujian Haholongon Sian Ginjang. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan, terkhusus Jemaat HKBP Sarolangun yang bersuka cita dan yang semangat hidupnya dibakar oleh Roh Kudus sehingga semangat menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Salam jumpa, salam bertemu kembali di dalam ibadah kita, yaitu pesta pencurahan Roh Kudus atau sering disebut hari Pentakosta.
Injil sukacita kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup ini kita lalui dengan segala perubahan-perubahan dan situasi-situasi yang terjadi di dalamnya. Ada masa, ada keadaan, ada waktu yang selalu berubah dan berbeda, yang membentuk dan mempengaruhi keadaan dan tindakan kita pada masa kini. Bahkan membentuk dan membangun konsep iman kita, konsep pengenalan kita akan Tuhan pada saat ini. Itu dipengaruhi oleh berbagai situasi dan keadaan kita di masa lalu hingga pada masa ini, sehingga terbentuk suatu pemahaman yang baru tentang iman kita. Oleh karena itu memang iman itu selalu dibaharui dan berubah. Bahkan itu juga mempengaruhi pola pikir kita saat ini, juga mempengaruhi tindakan dan rencana kita untuk menjalani masa depan, masa esok. Itulah sebabnya orang berkata, apa yang terjadi di masa lalu akan mempengaruhi masa kini, dan apa yang terjadi masa kini itu akan mempengaruhi masa depan. Nah, seperti itulah yang dialami oleh umat Allah. Nas Yesaya 63 ini adalah masa sesudah Israel kembali dari pembuangan Babil. Mereka bersuka cita untuk kembali, dan mereka berusaha membangun kembali puing-puing yang sudah hancur, membangun kota Yerusalem, dan bahkan membangun bait Allah. Namun apa yang terjadi saat mereka kembali? Dang songon najului be Yerusalem. Yerusalem sudah tidak seperti dulu lagi. Meskipun sudah dibangun kembali, sudah dibaharui kembali, tetapi tidak sama. Ngemubah. Nang songon najului be. Ada perasaan asing yang memenuhi pikiran dan perasaan mereka, sekalipun mereka sudah menempati rumah mereka sendiri. Oleh karena itu, di ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka memberontak mendukakan Roh Kudus. Itu kata mereka. Identitas sebagai bangsa pilihan, identitas mereka sebagai bangsa pilihan juga sepertinya dipertanyakan kembali. Mereka mengalami krisis iman. Perasaan mereka bahwa Tuhan itu sangat jauh dari mereka. Di manakah Tuhan? Begitu pertanyaan mereka. Maka di masa ini Yesaya tampil memberikan pengharapan dengan mengingatkan perbuatan Tuhan di masa lampau. Perbuatan keajaiban-keajaiban yang telah dilakukan oleh Tuhan di masa lampau, yang menyelamatkan, yang menuntun, yang memegang dan mencintai umat Israel. Mereka merindukan masa-masa itu di mana Tuhan berperang untuk mereka, bukan berperang melawan mereka. Saat itulah
mereka tersadar bahwa betapa mereka tidak berbuat apapun tanpa Tuhan. Betapa segala sesuatu yang mereka miliki pada saat ini tidak bermakna apa-apa tanpa Tuhan. Hidup mereka akan kosong, akan binasa. Sehingga mereka bertanya, di manakah Dia? Di manakah Tuhan? Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, zaman Abraham, zaman Musa telah memberikan pertolongan bagi umatnya. Mereka telah mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus di dalam hatinya. Kini hati mereka hampa, kosong, ngemuba, dan songon naujui belas niroha. Kepenuhan sukacita mereka itu sudah tidak seperti dulu lagi. Dan pikiran mereka, hati mereka, kenangan mereka tertumpah dan tertuju kepada saat-saat di mana Tuhan menimang, menggendong mereka melewati badai, melewati segala persoalan, membebaskan mereka dari perbudakan, membelah laut untuk menyelamatkan mereka dan berbagai hal yang Tuhan sendiri telah lakukan kepada mereka. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah pada saat ini yang mendorong hati mereka untuk merindukan supaya Roh Tuhan kembali mengisi hati mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah jauh dari Tuhan, dan mereka merasa bahwa keadaan itu, keadaan di mana hati mereka kosong, mereka tidak memiliki sukacita yang dapat mereka nikmati meskipun mereka memiliki banyak hal. Tetapi ketika mereka mengenang betapa Tuhan membawa mereka, mencintai mereka, membela mereka, dan menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka karena mereka taat kepada Tuhan, maka mereka melihat bahwa tidak ada sesuatu pun kesulitan, persoalan yang berarti di dalam kehidupan mereka. Nah, nas ini adalah doa dan pengakuan dan permohonan. Yesaya mewakili bangsa Yehuda memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya yang memang sudah terbebas dari masa pembuangan, supaya mereka memohon untuk Tuhan kembali bersama mereka, membangun kembali hidup mereka di tanah yang mereka diami, di Yerusalem, tanah tempat kelahiran mereka. Bapak, Ibu dan Saudara, entah kita merasakan apa saat ini, entah kita bisa melihat sesuatu atau memetik sesuatu yang positif yang bisa membangun iman kita ketika kita menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Ataukah kita hanya mencari Tuhan dan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, di mana persoalan yang menakutkan pada saat ini di dunia ini, di negara kita, mungkin di daerah kita ini telah membelenggu jiwa kita. Apa yang bisa kita petik? Setidaknya kita harus dan pasti merasakan betapa selama ini Tuhan telah berbelas kasih dan bermurah hati memberikan kehidupan ini. Betapa pada saat ini kita diselamatkan oleh Tuhan. Betapa Tuhan turut campur tangan di dalam mara bahaya yang sedang kita hadapi ini. Maka kita mendapatkan keselamatan, maka kita masih dilindungi, maka kita masih dipelihara. Betapa Tuhan sekarang sedang berbicara kepada kita melalui apa yang terjadi pada saat ini, supaya kita selalu berserah dan memohon kepada Tuhan sebagaimana nas kita yang memohon supaya Tuhan selalu hadir di dalam hidup mereka, yang memohon supaya Roh Kudus mendiami hati mereka. Bapak, Ibu dan Saudara, saya yakin kita sama-sama merasakan bahwa tanpa kehadiran Tuhan, apapun yang kita jalani pada saat ini, apapun yang kita nikmati pada saat ini akan terasa kosong. Tetapi ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, meskipun kita tidak memiliki banyak hal, atau mungkin kita hanya memiliki sesuatu hal yang kecil, tetapi ia berdampak besar di dalam kehidupan kita. Dan iman kita akan selalu dibangun oleh keadaan susah,
oleh keadaan sulit, oleh keadaan suka, oleh keadaan bahagia, selalu terbangun atau selalu dibangun dan menjadi iman yang kokoh dan kuat ketika kita memang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di dalam pesta pencurahan Roh Kudus ini sebenarnya kita ingin diingatkan kembali betapa hidup kita ini penuh dengan anugerah Tuhan. Roh Tuhanlah yang memimpin kita, Roh Tuhanlah yang menuntun kita, Roh Tuhanlah yang membuat keberadaan kita seperti sekarang ini. Kita masih bisa menikmati udara segar, bisa bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, masih bisa menatap masa depan penuh dengan pengharapan. Bahkan kita masih memiliki kekuatan di tengah-tengah keterpurukan yang sedang melanda negara ini, melanda kehidupan kita. Anugerah Tuhan melalui Roh-Nya yang dicurahkan kepada kita seharusnya itu juga memampukan kita untuk menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan seperti yang dialami oleh Israel pada zaman dulu diceritakan oleh mereka. Dan kita juga menceritakan betapa banyaknya hal-hal yang telah dikerjakan oleh Tuhan melalui kehidupan kita secara pribadi. Mari lihatlah apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupmu secara pribadi. Dan ceritakan itu kepada saudara-saudaramu. Dan lihat betapa itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menuntun hidupmu dan akan selalu membawa kehidupanmu sampai kepada tujuanmu. Sebab tiada satupun hari di mana Tuhan tidak bekerja untukmu. Tidak ada satupun masa di mana Tuhan tidak berada bersama-sama dengan engkau. Tetapi di dalam setiap masa, di dalam setiap waktu, di dalam setiap hari Tuhan bersama-sama dengan engkau. Meskipun terkadang ada yang sulit, ada yang susah, ada yang membuat engkau lelah dan letih, bahkan membuat engkau hampir binasa. Tetapi tangan Tuhan selalu menolongmu. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Seorang anak kecil dengan ketakutan menyeberangi sebuah sungai yang agak lebar dan dalam. Ia akan menyeberangi sungai ini dengan jembatan gantung dan berpegangan kepada tali. Kepada tali begitu. Oleh karena dia ketakutan dan gemetar, maka tangannya berkeringat. Ia berjalan dengan bapaknya, orang tuanya. Bapaknya di depan, ia di belakang. Sambil berjalan ia memegang tali, tetapi tangannya berkeringat karena ketakutan lalu terlepas. Ia hampir terjatuh. Tapi dengan cepat dan spontan, bapaknya memegang tangannya kuat. Dan lalu mengangkatnya. Dan lalu menggendongnya, menyeberangi sungai dengan selamat. Seperti itulah Tuhan. Sering kita tidak menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita akan terjatuh, ketika kita akan terpeleset, lalu Tuhan menangkap tangan kita sehingga kita bisa melewatinya, bisa melewati segala persoalan, melewati segala penyakit, atau mungkin bertahan dalam badai, bertahan dalam kesulitan. Sebab Tuhan sesungguhnya telah memegang tangan kita, menggendong kita, dan membawa kita berjalan untuk melanjutkan kehidupan kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah yang dikerjakan untuk kita pada saat ini. Memegang kita, memegang hati dan roh kita, memegang tangan kita, sehingga kita bisa berjalan melewati masa-masa sulit pada saat ini. Roh Tuhan memenuhi hidup kita, membawa kita kepada keselamatan. Dan itulah yang telah dicurahkan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita menyembahnya di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus pada saat ini. Selamat menikmati hidup di dalam genggaman tangan Roh Tuhan. Kiranya kita semakin menyadari bahwa betapa kita tidak memiliki apapun yang membuat kita merasakan sukacita dan bahagia tanpa Tuhan. Serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah tiba pada hari ini
di mana kami bersuka cita menyambut roh yang Engkau curahkan kepada kami di dalam ibadah minggu ini. Biarlah Tuhan, roh-Mu yang memenuhi hidup kami, yang menguasai kehidupan kami, roh-Mu yang menuntun kami, membawa kami kepada keselamatan, untuk melewati segala badai, segala rintangan dan persoalan, sehingga kami tetap merasa aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Ya Tuhan kami percaya bahwa Engkau melihat keadaan kami yang penuh dengan kekhawatiran menghadapi masa-masa yang sulit ini oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan, roh-Mu yang Kau curahkan melindungi kami, menjagai kami, memelihara kami, mengajar kami untuk bertindak, bersikap sebagaimana yang Engkau kehendaki Tuhan, supaya kami selamat di dalam tangan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga dan anak-anak kami, istri dan suami, orang tua, kerabat dan sanak saudara kami. Biarlah Tuhan, kami semua di dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga kami selamat sentosa Tuhan. Dan kami merasakan bahwa kami adalah orang-orang yang Kau kasihi. Peliharalah hidup kami dan jagai kami Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu HKBP Sarolangun. Tolong Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap jemaat, para sintua, pelayan, pendeta, para seksi-seksi yang ada di gereja-Mu yang ikut melayani, supaya melayani seturut dengan kehendak-Mu, dan Engkau berkenan atas pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon ampun Tuhan, jika kami tidak mengetahui keadaan sesama kami, tetapi kami ingin menyerahkan jika ada saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan kesulitan, yang dalam kesusahan, tolong Tuhan. Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan mereka. Tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami, kabulkan permohonan kami. Kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan tanda iman kita sambil bernyanyi dari buku ND nomor 461. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.